baik ketika kita mengawali dengan Al-Fatihah atau dengan berdoa. Nah, sebelumnya adalah kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran. Ala hadhihi niyyah bi niyyatin shalihah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, terima kasih untuk doanya anak-anak. Semoga dengan doa tersebut virus-virus corona dan juga segala sesuatu yang berbahaya di negara Indonesia ini akan segera pulih kembali seperti dahulu kala. Amin. Nah, sebelumnya Ibu akan mereview dari materi yang kemarin. Kemarin Ibu telah menyampaikan materi tentang rukun Islam. Nah, rukun Islam itu ada 5. Ada 5. Yang pertama yaitu syahadat. Yang kedua salat. Yang ketiga zakat. Puasa. Kelima haji. Apabila mampu. Nah, kalau tidak mampu maka tidak diperkenankan untuk haji. Karena haji itu juga membutuhkan biaya, juga membutuhkan fisik yang sehat. Maka ketika orang yang tidak memiliki biaya dan tidak sehat, tidak dianjurkan untuk haji. Nah, selanjutnya di hari ini kita akan belajar tentang kejujuran dan keadilan. Nah, dari pokok tema ini, apakah ada yang tahu apa itu kejujuran dan juga keadilan? Ada yang tahu? Tidak ada. Nah, oke. Setelah itu kita bahas bersama-sama. Kejujuran dalam bahasa Arab itu adalah as-sidqu. As-sidqu. Apakah ada yang tahu apa itu arti dari as-sidqu? Berkata benar. Ah, iya betul. Siapa namanya? Taskia. Taskia, benar sekali. Apa berkata benar dan juga berkata nyata. Nah, kalau keadilan dalam bahasa Arab adalah al-adlu. Al-adlu. Al-adlu yaitu adil atau berbuat sama, tidak membandingkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, sekarang lawannya dari as-sidqu adalah al-kadhib. Al-kadhib yang artinya yaitu dusta atau berbohong. Nah, sekarang dari kejujuran sendiri itu memiliki arti bahwasannya suatu perilaku yang mencerminkan adanya kesesuaian antara apa yang diucapkan oleh lisan dan juga apa yang ada di hati dan juga yang dilakukan. Jadi kesesuaian antara ketiga hal tersebut, antara lisan, perilaku dan juga hati. Nah, di mana apa yang diucapkan oleh seseorang itu bisa dikatakan jujur ketika dia berkata sesuai dengan apa adanya tanpa ada kebohongan. Nah, selanjutnya perilaku jujur seringkali juga dicontohkan oleh para nabi. Contohnya adalah Nabi Muhammad SAW. Dahulu Nabi Muhammad SAW setiap pagi selalu memberikan makanan kepada seorang pengemis yang berada di pinggir pasar. Tetapi seorang pengemis itu selalu berkata buruk tentang Nabi Muhammad. Dia berkata, "Hai, jangan pernah engkau percaya dengan Muhammad. Karena Muhammad itu adalah orang yang berdusta, orang yang berbohong, orang yang mengada-ngada." Tetapi Nabi Muhammad tetap memberikan makanan kepada si pengemis tersebut. Dan bahkan Nabi Muhammad menyuapinya, memberinya minum. Nah, suatu ketika Nabi Muhammad tidak datang untuk memberikan makanan kepada pengemis tersebut, Sayyidina Abu Bakar
menggantikan Rasulullah untuk memberikan makan kepada si pengemis tersebut. Tetapi itu berbeda. Apa perbedaannya, ada yang tahu? Enggak. Nah, perbedaannya seperti ini. Dahulu Nabi Muhammad SAW ketika memberikan makanan kepada si pengemis tersebut itu selalu disuapi menggunakan tangannya yang halus, menggunakan tangannya yang lembut, dan memberikan minuman disodorkan kepada si pengemis tersebut. Tetapi Sayyidina Abu Bakar tidak. Beliau hanya memberikan makanan hanya di hadapannya saja, tidak disuapinya. Maka si pengemis tersebut bertanya, "Hai, siapakah engkau? Kau bukanlah orang yang setiap hari menyuapi aku, yang setiap hari memberi makanku, yang setiap hari memberi minuman kepadaku. Siapakah engkau?" Lalu Sayyidina Abu Bakar menjawab, "Iya benar, memang aku bukanlah orang yang setiap hari memberikan makanan kepadamu. Beliau adalah Rasulullah Muhammad SAW. Akan tetapi, kini beliau telah meninggal dunia. Beliau telah meninggalkan kita semua. Sehingga peran yang diambil oleh Rasulullah ketika menyuapimu, aku gantikan." Apakah benar itu adalah Rasulullah? Si pengemis itu bertanya seperti itu kepada Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar mengiyakan. Setelah itu, si pengemis tersebut menangis meronta-ronta. Beliau meminta maaf kepada Rasulullah. Beliau sangat menyesal. Mengapa? Karena semasa hidupnya dia tidak pernah percaya dengan Rasulullah. Dia tidak pernah percaya dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Padahal itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seketika itu dia merasa sangat menyesal. Dia merasa sangat sakit hati karena tidak pernah percaya dengan Nabi Muhammad SAW. Itulah mengapa Nabi Muhammad SAW memiliki gelar Al-Amin. Al-Amin. Apa itu artinya Al-Amin? Dapat. Dapat dipercaya. Artinya ya dapat dipercaya. Al-Amin. Maka dari itu Rasulullah dijuluki Al-Amin karena sifat yang dapat dipercayanya beliau ini melebihi dari para rasul yang lainnya. Beliau dari kecil tidak pernah berbohong sama sekali hingga beliau dewasa sampai beliau meninggal. Apapun syariat yang diturunkan oleh Allah kepada beliau selalu disampaikan untuk umat-umatnya. Dan Rasulullah sangat adil. Rasulullah sangat adil terhadap semua kaum. Bahkan terhadap kaum kafir pun Rasulullah tidak semena-mena untuk menghajarnya, untuk mengadilinya. Tetapi beliau juga memberikan kesempatan kepada mereka. Nah, selanjutnya yaitu hikmah dari perilaku jujur. Hikmah dari perilaku jujur adalah memiliki banyak teman. Benar bukan? Ya. Benar. Selanjutnya disayangi oleh banyak teman. Ya. Tidak dimusuhi oleh orang lain. Diharapkan menjadi seorang pemimpin. Karena ketika seorang pemimpin memiliki sifat kejujuran, sifat dapat dipercaya, dan juga keadilan, maka negaranya akan makmur. Dan negaranya akan selalu sejahtera. Karena apa? Si pemimpin itu tidak memiliki sifat yang angkuh. Ketika seorang pemimpin memiliki sifat yang angkuh, maka negaranya akan hancur. Kenapa? Karena seorang pemimpin tersebut tidak bisa mengolah negaranya menjadi negara yang baik. Nah, selanjutnya yaitu tentang perilaku adil. Adil berarti memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya. Adil berarti bertindak seimbang. Siapakah orang-orang yang harus memiliki sifat adil? Ada yang tahu? Enggak. Pertama yaitu seorang pemimpin di keadilan. Contohnya ya. Contoh. Seorang pemimpin
penindak keadilan ataupun jaksa ataupun hakim, beliau harus memiliki sifat keadilan. Harus memiliki sifat keadilan. Mengapa? Karena ketika seorang pemimpin di bawah keadilan ataupun jaksa ataupun hakim, dia itu mudah untuk dihasut, mudah untuk disuap, maka tidak akan terjadi keseimbangan, tidak akan terjadi keadilan di antara orang-orang yang miskin. Nah, selanjutnya itu hikmah dari perilaku adil disayangi oleh banyak orang, menegakkan tujuan Islam yaitu Islam rahmatan lil alamin. Di mana kita ketahui bahwasanya Islam rahmatan lil alamin adalah untuk semua makhluk di dunia ini, bukan hanya di manusia saja, tetapi juga hewan, juga tumbuhan. Islam rahmatan lil alamin memberikan kasih sayang kepada seluruh umat manusia di dunia ini. Nah, setelah dari materi yang Ibu jelaskan, maka Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan dan akan membagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama yaitu Nilta dan juga Taskia. Yang kedua yaitu Nafisa dan juga Maulida Soraya. Nah, dari sini Ibu memiliki 4 gambar. Ibu meminta kepada kalian tolong dianalisis gambar ini. Gambar apakah ini? Nah, lalu bagaimanakah kalian menyikapi dari gambar-gambar ini? Paham ya? Paham. Nah, Ibu memiliki 4 gambar. Akan Ibu bagikan pada 2 kelompok. Silakan. Nah, ini. Silakan Ibu meminta waktu 2 menit agar kalian bisa mendiskusikan apa yang ada di gambar tersebut. Setelah 2 menit, Ibu akan meminta salah satu dari kalian untuk mempresentasikan hasil dari apa yang kalian diskusikan. Oke? Bagaimana, paham dengan gambarnya? Bagaimana, paham dengan gambarnya? Lalu untuk kelompok dari Nilta dan juga dari Silva, Ibu berikan pertanyaan, yaitu apa hikmah dari kejujuran dan juga arti dari keadilan. Dari kelompok Nafisa dan juga Soraya, Ibu memberikan pertanyaan, pengertian kejujuran. Dan yang kedua yaitu contoh perilaku kejujuran. Silakan didiskusikan. Apabila sudah ada yang selesai, silakan angkat tangan dan langsung bisa mempresentasikan di depan. Sudah selesai? Sudah selesai? Silakan. Berdua atau satu? Salah satu? Satu. Ya, silakan. Maju nih, Bu. Ya, ke depan. Dan pertanyaan kedua ini juga dijawab. Menghadap ke teman-temannya. Jadi, dari kelompoknya aku sama Nilta itu dapat nyontek sama ngasih jawaban teman. Nah, ini tuh termasuk perilaku tidak jujur atau lawan kata dari jujur. Al-kadhib, lawan katanya dari jujur. Terus perilaku kayak gini tuh gak boleh, soalnya dia tuh nggak melakukan sesuai dengan syariat Islam.
Terus soal dari ibunya tadi, hikmah orang berkata jujur itu, yang pertama disayangi banyak teman, dipercaya banyak orang, memiliki banyak teman, dihormati dan disegani oleh orang lain, jujur akan membawa banyak kebaikan. Soal yang kedua, pengertian adil adalah memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, yaitu adalah orang yang benar dan tidak melakukan kesalahan. Terima kasih. Nah, terima kasih dari kelompok untuk ya. Terima kasih. Lalu selanjutnya dari kelompoknya Maulida Soraya, silahkan untuk maju ke depan untuk mempresentasikan apa yang telah dianalisis kalian berdua. Silahkan. Berdua atau satu orang? Berdua. Oke, silahkan. Ya, silahkan dibacakan. Dari mulai yang gambar dulu atau yang pertanyaan dulu. Di sini kami akan mempresentasikan tentang gambar dua ini. Yang pertama, ada seorang murid di dalam koperasi kejujuran, di mana mereka membayar barang dengan jujur. Setelah itu ada gambar seorang hakim yang dia adil karena dia tidak mau disuap oleh orang-orang yang memiliki uang lebih. Beri aplaus untuk Nafisa. Lalu selanjutnya, Saya akan menjawab pertanyaan dari ibu tadi. Pengertian jujur adalah suatu perilaku yang mencerminkan sikap suci karena berbicara dan berperilaku apa adanya tanpa mengada-ngada dan berkata. oke, baik, terima kasih untuk saudara Maulida Soraya dan juga Nafisa Angelina yang telah menjelaskan dari apa gambaran tersebut. Nah, selanjutnya Ibu memiliki sebuah video. Nah, di mana nanti kalian bisa mendeskripsikan dari video ini. Tentang apakah video ini? Nah, silakan. Terlihat ya? Dilihat dengan sama, lalu nanti hikmah apakah yang bisa dipetik dari video Nah, sudah selesai. Lalu hikmah apa yang bisa diambil dari video tersebut? Silakan. Tidak mencontek. Tidak mencontek. Lalu Berbuat jujur. berbuat jujur. Lalu menghafalkan materi, menghafalkan hadisnya supaya ketika UAS dan juga UTS tidak mencontek dan berbohong. Oke? Karena waktunya sudah semakin habis, Ibu akan mengabsen dari kalian. Siapa yang hari ini tidak masuk? Coba Ibu absen ya. Tasya Syarifatal, Hadiro. Hadiro. Nilta Vidya, Nafisa Angelina, Hadiro. Maulida Soraya, Hadiro. Muhammad Arya, Hadiro. oh Muhammad Arya goib, kenapa ini sakit? Nah. Oh iya, oke, semoga cepat sembuh dan semoga tidak terkena corona ya. Amin. Oke, terima kasih untuk adik-adik semuanya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat di kemudian hari, dan semoga keadilan dan kejujuran selalu kalian terapkan di kehidupan kalian sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.